Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidupku mengalir seperti sungai yang tenang, namun penuh batu karang yang tersembunyi. Aku, seorang gadis desa yang miskin, terbangun setiap pagi dengan suara ayam berkokok yang menjadi alarm hidupku. Rumah kami sederhana, hanya sebuah gubuk dari bambu yang sudah lapuk dimakan usia. Ayahku sudah lama pergi, meninggalkan kami dengan sisa-sisa harapan dan kerja keras. Ibu, dengan tubuh yang semakin lelah, selalu mengajarkan untuk tetap sabar dan tidak mudah menyerah, meskipun kenyataan hidup yang kami hadapi tidak pernah berpihak pada kami. Setiap pagi, ibu membangunkan aku lebih awal untuk membantu menyiapkan sarapan. Dapur kami hanya terdiri dari sebuah tungku kayu dan sebuah panci besar tempat kami memasak nasi dan sayur-sayuran yang kami tanam sendiri. Makanan sederhana itu, meskipun jauh dari mewah, selalu terasa begitu nikmat karena itulah satu-satunya yang bisa kami nikmati. Aku tahu, hidup kami serba kekurangan, namun aku tetap bersyukur. Aku masih memiliki ibu yang penuh kasih sayang, meskipun kami sering berjuang keras hanya untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan sehari-hari. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Rasanya ada yang berbeda, namun aku tak tahu apa. Aku menatap wajah ibu yang sedang sibuk memasak di dapur. Wajahnya semakin keriput. Tubuhnya semakin kurus karena kerja keras yang tak pernah berhenti. Aku tahu, meski ibu tak pernah mengeluh, dia merasakan lelah yang luar biasa. Tapi, di balik semua itu, senyum ibu selalu terukir indah. Senyum yang memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Aku mengenakan gaun lusuh yang sudah tak layak pakai. Tapi aku tak peduli. Bagi kami, yang penting adalah bagaimana cara bertahan hidup. Pagi-pagi buta, aku sudah harus berangkat ke ladang untuk membantu ibu menanam padi dan sayur-sayuran. Kami tak punya banyak pilihan selain bekerja keras untuk mendapatkan sedikit uang. Bagi orang sepertiku, kesempatan untuk hidup lebih baik seringkali terasa seperti mimpi yang jauh. Namun, meskipun hidup penuh kesederhanaan dan perjuangan, ada satu hal yang tak pernah hilang dalam hidupku, harapan. Harapan untuk suatu hari bisa keluar dari desa ini, mengubah nasib, dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibu. Tapi itu semua hanyalah impian kecilku yang seringkali aku pendam dalam-dalam, karena aku tahu, harapan itu terlalu besar untuk orang sepertiku yang hanya seorang gadis desa yang miskin. Hari-hariku tak pernah lepas dari pekerjaan. Setelah selesai di ladang, aku harus berlari menuju rumah penduduk yang lebih kaya untuk bekerja paruh waktu. Mereka menyebutku pembantu desa. Namun aku tahu, aku hanyalah seorang gadis muda yang berjuang demi sesuap nasi. Tidak ada waktu untuk bermain atau bermimpi, karena waktu begitu berharga dan aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Sore itu, seperti biasa, aku pergi ke rumah Pak Jono, seorang pedagang kaya yang tinggal di ujung desa. Istrinya, Bu Rini, meminta aku membersihkan rumah mereka, mencuci pakaian, dan kadang-kadang membantu memasak. Tugas-tugas itu memang berat, tetapi aku tak bisa menolaknya. Setiap pekerjaan yang aku lakukan di sana, meskipun terkadang penuh dengan lelah dan luka-luka kecil di tangan, memberi sedikit harapan akan uang yang aku terima. Namun, Bu Rini selalu memperlakukan aku dengan tatapan sinis. "Kamu tahu kan, anak desa seperti kamu tidak akan pernah bisa lebih dari ini," katanya suatu kali sambil menyodorkan kain kotor untuk dicuci. Kata-kata itu menyayat hati, tetapi aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Aku tahu, meskipun mereka memperlakukanku seperti pembantu, aku tak bisa membenci mereka. Kehidupan ini memang keras, dan aku hanya seorang gadis desa yang miskin. Ketika aku pulang ke rumah, malam sudah tiba. Ibu sudah menunggu dengan setia, meskipun wajahnya terlihat lelah. Tak jarang, aku melihat mata ibu yang sembab, seperti menahan tangis. "Kamu sudah pulang? Jangan terlalu capek. Nanti bisa sakit," katanya, mencoba tersenyum meskipun jelas ada kepedihan yang terpancar dari wajahnya. Aku hanya bisa mengangguk dan duduk di samping ibu. Tak banyak yang bisa kami bicarakan.
Semua terasa begitu sunyi, begitu sepi. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibu dan diriku sendiri selalu berputar dalam kepala. Tapi, semakin aku berusaha, semakin berat hidup ini terasa. Namun, setiap kali aku merasa hampir menyerah, aku teringat kata-kata ibu yang selalu menguatkanku. Jangan pernah takut untuk bermimpi, meski dunia ini keras. Kita hanya perlu bertahan, satu langkah demi satu langkah. Kalimat itu mengalir dalam pikiranku setiap kali aku merasa hampa dan lelah. Ibu, meskipun hidupnya penuh perjuangan, selalu bisa memberikan harapan di tengah kegelapan. Dan itulah yang membuatku terus bertahan, meski terkadang terasa begitu berat. Waktu berlalu begitu cepat, dan aku merasa seperti sebuah roda yang berputar tanpa henti. Hari demi hari, aku bekerja tanpa lelah, tanpa waktu untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun aku selalu berusaha tampil ceria di depan ibu, dalam hati aku merasa semakin kosong. Aku melihat teman-teman sebayaku, mereka yang berasal dari keluarga kaya, bisa bermain dengan riang, menikmati masa muda mereka tanpa beban. Sedangkan aku, bahkan untuk membeli sepasang sepatu baru, harus berpikir berulang kali. Suatu sore, ketika aku sedang membantu ibu menyiapkan makan malam, aku mendengar suara tangisan dari rumah Pak Jono. Aku terkejut, kemudian melihat Bu Rini berdiri di depan pintu. Matanya merah, air matanya masih menetes. Tanpa berpikir panjang, aku menghampirinya dan bertanya, "Bu, ada apa? Kenapa menangis?" Bu Rini terdiam sejenak. Matanya tampak kosong. Pak Jono baru saja memberitahuku bahwa mereka ingin pindah ke kota. Aku tidak tahu harus bagaimana, kata Bu Rini sambil terisak. Aku hanya bisa terdiam, merasa bingung. Bagaimana mungkin? Mereka adalah keluarga yang kaya, memiliki segalanya, tapi tetap merasa kosong. Aku ingin menghiburnya, tetapi bagaimana mungkin aku, seorang gadis desa yang miskin, bisa memberikan nasihat tentang kehidupan? Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih berat dari sebelumnya. Tidak hanya pekerjaan yang semakin banyak, tetapi juga kenyataan bahwa semakin aku bekerja keras, semakin sulit untuk melihat sebuah jalan keluar. Keinginan untuk keluar dari desa ini, untuk memiliki hidup yang lebih baik, semakin membara dalam dada. Tapi aku tahu, impian itu mungkin hanya akan tetap menjadi impian. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang gadis desa yang miskin. Namun, di tengah kebingunganku, aku masih merasa ada harapan yang tersisa. Meskipun sulit, aku tahu bahwa aku tak boleh menyerah. Setiap kali aku merasa hampir hancur, aku akan menatap wajah ibu. Wajah ibu yang selalu penuh kasih meskipun dirinya sendiri terluka. Aku ingat bagaimana ibu selalu menyembunyikan kesedihannya demi aku. Ibu adalah satu-satunya alasan aku bisa terus bertahan, meskipun hidup ini tak pernah adil. Malam itu, setelah aku selesai bekerja di rumah Pak Jono, aku pulang dengan langkah yang berat. Langit gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pudar. Saat aku masuk rumah, ibu sudah tertidur di kasur, dengan tubuh yang terkulai lemah. Aku menatap ibu yang terbaring di sana, berusaha menahan air mata. Ibu tidak pernah mengeluh, meskipun tubuhnya semakin rapuh. Aku berjanji dalam hati, aku akan berusaha lebih keras lagi. Aku tak ingin ibu terus merasakan penderitaan ini. Namun, aku tak tahu bagaimana caranya aku bisa mengubah nasib kami ketika kehidupan ini terasa begitu sempit dan sulit. Pagi itu, langit terlihat lebih cerah daripada biasanya. Meskipun dunia di sekitar kami tidak pernah berubah, rasanya ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku bangun lebih awal, lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Di dalam hati, ada semangat baru yang tumbuh, meskipun aku tidak tahu apakah itu akan bertahan lama atau hanya sebuah kilatan kecil yang segera padam. Pagi itu, ibu terlihat lebih lelah dari biasanya. Matanya sayu, dan aku bisa melihat betapa beratnya pekerjaan yang ia lakukan. Kami berbicara sedikit, hanya percakapan ringan yang sudah menjadi rutinitas kami. Namun, aku tahu, ibu merasa kelelahan yang tak terkatakan. Meski begitu, senyum di wajahnya tetap ada,
seolah-olah tak ada beban yang menindih pundaknya. Senyum itu, meskipun terlihat rapuh, memberikan kekuatan luar biasa bagi diriku. Sejak beberapa hari terakhir, aku mulai berpikir untuk mencari jalan keluar. Mungkin aku bisa bekerja di kota, meninggalkan desa ini untuk mencari hidup yang lebih baik. Namun, hal itu bukanlah keputusan yang mudah. Aku tahu bahwa berpisah dengan ibu akan sangat berat. Kami hanya memiliki satu sama lain, dan aku tidak tahu apakah aku sanggup meninggalkannya sendirian. Tetapi aku juga tahu, aku tak bisa terus hidup seperti ini selamanya. Aku harus berbuat sesuatu. Ketika aku sedang merenung, seorang wanita dari kota yang sedang berkunjung ke desa datang kepadaku. Dia mengenalkan dirinya sebagai seorang pekerja sosial yang sedang mencari orang untuk pekerjaan di kota. Kamu tertarik bekerja di kota? Ada pekerjaan di pabrik yang bisa memberi gaji lebih baik, katanya dengan ramah. Aku terkejut dan merasakan hati ini berdebar hebat. Ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu, meskipun hatiku berat meninggalkan ibu. Aku pergi pulang dengan pikiran yang kacau. Aku ingin pergi, tetapi aku tak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaan ini kepada ibu. Aku tahu ibu akan keberatan, tapi jika aku tetap tinggal, aku tak tahu sampai kapan kami bisa bertahan hidup seperti ini. Kehidupan kami sudah begitu keras, dan aku hanya ingin memberikan ibu kehidupan yang layak, jauh dari kemiskinan ini. Saat malam datang, aku duduk di samping ibu yang sedang tidur. Aku menatap wajahnya, yang kini terlihat semakin rapuh. Wajah yang dulu selalu penuh dengan semangat kini terlihat letih. Aku merasa sangat ingin menangis, tetapi aku tahu, air mata hanya akan memperburuk segalanya. Aku harus menjadi kuat, lebih kuat dari yang aku kira. Akhirnya, aku mengambil keputusan besar dalam hidupku. Keesokan harinya, aku menghadap ibu, dan dengan suara terbata-bata, aku mengungkapkan rencanaku. Ibu, aku ingin pergi ke kota. Aku ingin bekerja di sana, mencari kehidupan yang lebih baik untuk kita. Aku tak ingin kita terus hidup seperti ini. Aku ingin memberikan ibu hidup yang layak, kataku. Suaraku hampir hilang di akhir kalimat. Ibu terdiam lama. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit dimengerti. Mungkin dia merasa bingung, mungkin takut, tetapi dia hanya bisa mengangguk pelan. Kalau itu yang terbaik untuk kamu, pergi. Tapi ingat, jangan lupakan ibu. Jaga diri baik-baik. Jawab ibu dengan suara yang berat, hampir seperti bisikan. Aku berpelukan dengan ibu, dan saat itu aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana, di desa yang sudah mengukir banyak kenangan pahit. Aku pergi ke kota, meninggalkan ibu dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Namun, dalam hati, aku tahu bahwa aku tak akan pernah bisa melupakan desa ini. Desaku, yang telah mengajarkanku banyak hal tentang kehidupan, tentang perjuangan, dan tentang kasih sayang yang tak ternilai harganya. Aku hanya gadis desa yang miskin, tetapi aku memiliki impian yang tak pernah padam, meskipun hidupku penuh dengan keterbatasan. Dan meskipun perjalanan ini berat, aku tahu, harapan selalu ada, bahkan dalam kegelapan yang paling dalam.